Seminar khusus perwira militer senior Tiongkok dan negara-negara Arab. Bila Anda adalah seorang penggemar sejarah Tiongkok, Anda mungkin akan tahu bagaimana dinasti Tang meletakkan dasar bagi masa kejayaannya. Ya, hal ini tidak dapat dipisahkan dari salah satu tindakan Li Shiming, kaisar kedua dari dinasti Tang. Baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok menyelenggarakan seminar khusus untuk perwira militer senior Tiongkok dengan negara-negara Arab dari tanggal 18 Juni hingga 2 Juli nanti. Seminar ini diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan Nasional Tentara PLA yang berbasis di Beijing. Acara ini dirancang untuk memperdalam kerjasama pertahanan antara Tiongkok dan negara-negara Arab, serta mempromosikan pembangunan komunitas Tiongkok Arab dengan masa depan bersama. Kaisar Li Shiming memiliki visi yang sangat luas dan ingin semua orang menikmati zaman keemasannya. Oleh karena itu, beliau memberikan beasiswa untuk negara-negara yang kurang maju seperti Semenanjung Korea dan Asia Tengah untuk datang belajar di Chang'an atau kota Xi'an hari ini. Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang belajar saat itu? Jawabannya, lebih dari 3.000 siswa dari negara-negara seperti Silla, salah satu dari 3 kerajaan Korea dan Jepang. Mengapa setiap kali kita berbicara tentang zaman keemasan dinasti Tang, kata-kata seperti mega, agung, atau mulia selalu muncul? Seperti diketahui, dinasti Tang adalah salah satu puncak kejayaan dari masyarakat feodal Tiongkok. Jadi, apa hubungan tindakan Kaisar Li Shiming ini dengan masa kini? Perlu diketahui, begitu program pelatihan perwira senior Tiongkok Arab diselenggarakan, mengapa negara-negara seperti AS dan Israel tidak berani mengkritik seperti biasanya? Pertama, mereka tidak dapat menemukan alasan pemfitnahan. Kedua, bila mengkritik juga tidak ada gunanya. Ketiga, mereka sangat mengerti apa makna pelatihan khusus perwira senior negara-negara Arab ini. Ini seperti pertempuran udara selama Perang Korea dengan AS di tahun 1950. Militer AS tahu saat itu bahwa Angkatan Udara mantan Uni Soviet telah berpartisipasi. Tetapi mereka sangat merahasiakannya. Mengapa? Karena bila mereka mulai mengkritik, maka Stalin bisa saja berkata, "Baiklah, kami tidak akan menyembunyikannya lagi. Angkatan Darat Soviet telah masuk ke Korea. Bukankah ini akan memicu Perang Dunia Ketiga?" Seperti diketahui, tatanan dunia saat ini adalah sistem pasca Perang Dunia Kedua. Dengan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti AS, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris memegang kekuasaan di jagat raya ini. Mereka adalah pihak yang paling diuntungkan hingga saat ini dan tidak ingin menggulingkan sistem pasca Perang Dunia Kedua. Hanya negara-negara yang dikalahkan seperti Jepang, Jerman, India, dan Turki yang berharap 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB berperang, sehingga mereka bisa mengambil kesempatan untuk bangkit. Inilah alasan mengapa tindakan provokasi Filipina di LCS saat ini sangatlah kurang cerdas. Mereka berpikir menandatangani perjanjian dengan AS akan menjerumuskan AS berperang dengan Tiongkok di LCS. Bukankah itu hanya bermimpi? Atau selama Perang Sino-Vietnam pada tahun 1979, Uni Soviet dan Vietnam juga pernah menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa jika Vietnam diserang, maka Uni Soviet harus mengirim pasukan membantunya. Akhirnya, Uni Soviet lebih memilih untuk berperang di Afghanistan daripada berperang langsung dengan Tiongkok. Jadi, barang siapa mengharapkan perang antara 5 anggota tetap PBB, terutama antara AS, Tiongkok, dan Rusia, mungkin hanya akan mimpi di siang hari. Setelah memahami logika dasar dunia saat ini, yaitu sistem pasca Perang Dunia Kedua, dengan 5 anggota tetap memerintah dunia,
Anda juga akan mengerti mengapa AS dan Israel hanya bisa diam tentang program pelatihan perwira senior negara-negara Arab di Beijing. Mereka takut jika mengundang kemarahan Tiongkok, Tiongkok bisa mengambil tindakan yang lebih keras bermain di Timur Tengah. Alasannya sangat sederhana. Dalam hal memahami AS, mungkin tidak ada negara di bumi ini yang bisa menyaingi Tiongkok. Sejak Perang Pembebasan, Tiongkok telah mulai mempelajari AS. Misalnya, mengapa 3 pertempuran besar terjadi antara tahun 1948 dan Paruh Pertama tahun 1949? Karena Chairman Mao pernah berkata, Perang Pembebasan tidak boleh tertunda. Artinya, beliau memahami AS dengan sangat baik. Karena pada waktu itu AS dan Uni Soviet terjerumus di Eropa. Inilah alasan mengapa Barat sering salah menilai Tiongkok. Sebaliknya, apakah Anda mengira negara Barat benar-benar bodoh, sehingga selalu salah menilai berulang kali? Jawabannya, ini bukan salah penilaian, melainkan karena mereka telah dipelajari dan dipahami dengan baik, sehingga Tiongkok bisa bertindak tepat sasaran, seperti program pelatihan Tiongkok khusus untuk perwira senior negara-negara Arab saat ini. Mari kita lihat daftar negara peserta negara-negara Arab seperti Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Tunisia, Aljazair, Djibouti, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Somalia, Irak, Iran, Oman, Palestina, Qatar, Komoro, Kuwait, Lebanon, Libya, Mesir, Maroko, Mauritania, dan Yemen. Dari daftar negara ini sudah cukup untuk kita pelajari. Setidaknya, jalur pelayaran Laut Merah sudah aman. Didominasi oleh Houthi, Yaman, yang berani mengebom kapal perang AS dan Inggris. Lalu ada Bahrain. Meskipun eksistensinya kurang menarik perhatian dunia, namun markas armada kelima AS berada di sana. Jadi, bukankah sangat penting bagi Bahrain untuk datang belajar di program pelatihan perwira senior di Beijing? Yang paling aneh adalah Mauritania. Hampir tidak ada yang tahu negara ini. Mengapa juga datang ke program pelatihan Tiongkok Arab? Karena di sini ada pelabuhan persahabatan, salah satu proyek bantuan terbesar Tiongkok di Afrika, yang dimulai pada tahun 1979 dan hingga tahun 2014 telah membangun 5 dermaga yang berhubungan dengan kekuatan maritim Tiongkok di Eropa. Inilah strategi jenius Tiongkok, perencanaan jangka panjang, seperti bermain catur Go. Tampaknya seperti langkah kecil, tetapi suatu hari ketika semuanya terhubungkan, Anda akan menemukan, wow, checkmate. Ini strategi yang sangat brilian. Setelah memahami negara-negara ini, mungkin banyak netizen telah memahami bahwa langkah-langkah ini ditujukan langsung ke titik lemah AS di think tank. Pertama, strategi isolasi dan anti-isolasi. Mengapa AS sekarang suka bermain sebagai The Lone Ranger dengan tembok tinggi melindungi diri sendiri? Karena AS telah gagal mengisolasi Tiongkok. Sebaliknya, mereka sendiri semakin diisolasikan oleh dunia. Tetapi isolasi AS terhadap Rusia sempat sangat sukses, menggunakan konflik Rusia-Ukraina untuk menarik sekutu-sekutunya memberlakukan sanksi paling keras dalam sejarah. Namun, sayangnya, akhirnya dibongkar oleh Tiongkok. AS juga pernah sangat sukses mengisolasi Korea Utara dan Iran, tetapi sekarang juga telah dibongkar oleh Tiongkok. Inilah strategi isolasi dan anti-isolasi yang dijalankan Tiongkok. Akibatnya, seperti inilah situasi sekarang. Israel mulai diisolasi oleh think tank dan bahkan seluruh dunia. Dan program pelatihan perwira senior negara-negara Arab oleh Tiongkok sekali lagi memperkuat strategi anti-isolasi, lebih jauh mengisolasikan Israel dan AS. Artinya, Tiongkok telah berhasil mempersatukan negara-negara think tank.
Di samping itu, lihat saja Filipina yang sudah diisolasikan oleh 10 negara ASEAN. Karena AS berusaha menghasut Filipina untuk memecahkan kestabilan pembangunan negara ASEAN. Kedua, strategi integrasi dan reintegrasi. Berhubung sekarang Israel dan AS sudah mulai terisolasi, jadi untuk benar-benar menyelesaikan masalah think tank, Tiongkok harus mengintegrasikan kekuatan think tank. Negara-negara Arab tidak boleh terpecah belah, berperang masing-masing atau duduk diam di rumah. Itulah mengapa orang kaya di think tank ini datang ke Beijing belajar tentang sistem pertahanan negeri Panda. Bagi negara think tank yang berpenghasilan terbatas, mereka datang belajar seni perang, seperti perang terowongan, perang gerilya, perang mobile, infiltrasi saat miskin, ledakan saat kaya, selalu ada strategi yang cocok untuk mereka. Semua ini adalah seni perang tingkat atas yang telah Tiongkok mainkan sejak 5.000 tahun silam. Anda mungkin tidak percaya. Anda bisa tanya saja ke siswa Aljazair. Gerakan kemerdekaan Aljazair yang dimulai pada tahun 1954 membuat Prancis kehilangan lebih dari 100.000 tentara, memaksa Prancis untuk memilih kembali De Gaulle. Setelah De Gaulle berkuasa, dia segera memberikan kemerdekaan kepada Aljazair, dan Aljazair langsung menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Kesimpulannya, perdamaian membutuhkan militer yang kuat, sehingga sejak zaman modern, negara-negara Arab berusaha keras mengembangkan kekuatan militer sendiri, baik itu dalam hal model pembentukan pasukan, pemikiran, pelatihan, maupun peralatan militer. Sebenarnya, sejarah kerjasama militer antara Tiongkok dan negara-negara Arab telah lama berlangsung. Misalnya, pembelian rudal balistik Tungfung 3A oleh Arab Saudi dari Tiongkok pada tahun 1987 dengan jangkauan 3.500 km. Rudal ini telah berhasil membantu Arab Saudi menghindari invasi Israel ataupun Irak saat itu. Setelah Mesir diisolasi oleh negara-negara Arab karena berdamai dengan Israel, Arab Saudi kemudian tampil menjadi pemimpin negara-negara Arab. Jika Arab Saudi dapat menjalin hubungan kerjasama militer yang baik dengan Tiongkok, maka negara-negara Arab lainnya sudah pasti akan mengikutinya. Dalam menghadapi konflik Israel-Palestina yang semakin agresif, negara-negara Arab harus bersatu dengan memperkuat politik dan ekonomi dari dalam, serta memperkuat militer dari luar. Mereka dapat memastikan bahwa bencana yang dialami rakyat Palestina saat ini tidak akan menimpa seluruh rakyat Arab suatu hari nanti. Atau, dalam aspek militer, sudah saatnya negara-negara Arab mengubah cara berpikir mereka, menggunakan cara yang tidak diinginkan oleh AS, mewujudkan perdamaian yang sebenarnya di Timur Tengah. Masa depan telah tiba. Tiongkok dengan cara yang unik sedang menulis babak baru di panggung dunia. Dan semua ini dimulai dari momen-momen yang tampaknya tidak signifikan, namun sebenarnya memiliki efek yang luar biasa di kemudian hari.